Pemerintahan yang saya hormati, wabil khusus Bapak Ketua RW, para Ketua RT, Bapak Ketua Panitia, Bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang saya hormati dan Allah muliakan. Alhamdulillah malam ini kita dapat berkumpul bersilaturahim, atau kita sering menyebutnya halal bihalal. Jadi Bapak dan Ibu, halal bihalal itu bahasa Arab, tapi tidak ada dalam kamus besar bahasa Arab. Justru halal bihalal itu adanya di kamus besar bahasa Indonesia. Artinya sudah jadi bahasa Indonesia halal bihalal itu. Jadi halal bihalal itu diartikan suatu acara yang diadakan setelah Idul Fitri untuk saling maaf memaafkan. Jadi substansinya sama dengan silaturahim. Tapi kalau kita lihat secara logawi, halal bihalal itu berasal dari kata halla yahillu. Halla yahillu itu artinya mencairkan sesuatu yang beku, meluruskan sesuatu yang bengkok, merapikan sesuatu yang kusut, dan menjernihkan sesuatu yang keruh. Jadi kalau malam ini kita semua berkumpul, sesungguhnya kita sedang ingin mencairkan hubungan kita yang tadinya beku, ingin meluruskan hubungan kita yang tadinya bengkok, ingin menjernihkan hubungan kita yang tadinya keruh, dan ingin merapihkan hubungan kita yang tadinya kusut. Ini sesuai dengan makna silaturahim. Silah itu menyambungkan, rahim kasih sayang. Tapi kata Nabi, laizal muwasilu bil mukafi walakinal muwasila antasila man qata'a. Tidak dikatakan silaturahim orang yang membalas kunjungan atau membalas pemberian, tapi yang dikatakan silaturahim itu adalah engkau menyambungkan sesuatu yang putus. Jadi kalau Bapak dan Ibu hanya mau berkunjung kepada orang yang suka berkunjung kepada kita, kita hanya mau senyum kepada orang yang senyum kepada kita hanya mau baik sama orang yang baik kepada kita, itu namanya balas budi. Tapi kalau kita pelit sama orang yang pelit kepada kita tidak mau berkunjung sama orang yang tidak pernah berkunjung kepada kita judes sama orang yang judes kepada kita, itu namanya balas dendam. Tapi kalau kita tidak mau berkunjung kepada orang yang suka berkunjung kepada kita pedit sama orang yang bager kepada kita judes sama orang yang someah kepada kita, itu namanya kurang ajar. Tapi yang namanya silaturahim itu kita tetap baik sekalipun orang pelit kepada kita tetap mau berkunjung. Sekalipun orang tidak pernah berkunjung kepada kita tetap someah sekalipun orang judes kepada kita. Itulah silaturahim. Jadi menyambungkan sesuatu yang putus, biasanya tali yang putus disambungkan. Nah malam ini kita ingin halal bihalal, ingin silaturahim setidak-tidaknya. Setelah kita sebulan penuh di bulan Ramadan, kemarin berpuasa, di bulan Syawal kita ingin mempererat, mempercantik hubungan kita sesama manusia, terutama di lingkungan warga Cempaka ini. Mudah-mudahan ini menjadi nilai tambah daripada saum kita. Makanya makna yang diangkat malam ini adalah Syawal sebagai bulan peningkatan iman dan amal. Jadi memang Syawal itu artinya meningkat. Jadi mestinya beres Ramadan, ibadah kita tuh semakin mantap, akidah kita semakin mantap, ibadah semakin meningkat, akhlak semakin mulia. Itu idealnya. Jadi bukan sebaliknya. Habis bulan Ramadan itu jadi biasa-biasa lagi. Ada ibu-ibu yang dari tanggal 1 Syawal sampai tadi dacan baca Quran. Begitu ditanya, "Ece kenapa belum baca Quran?" Daprek kan nih. Ya. Ada bapak-bapak yang belum berjamaah subuh lagi dari Syawal. Ece nu baca eta mudik, ayeuna capek keneh iraha tuh. Ya. Nah, Bapak dan Ibu sekalian, apa kaitannya silaturahim dengan peningkatan amal, peningkatan iman dan amal? Jadi kalau kita lihat bahwa tujuan Allah memerintahkan kepada kita saum itu kan la'allakum tattaqun, untuk mencapai derajat takwa. Nah, mari kita lihat, mari kita hisab apakah saum kita sebulan penuh kemarin itu sudah mencapai derajat takwa atau tidak.
Ya tentunya kita melihat itu harus ada ukurannya, harus ada indikatornya. Nggak bisa kita menyatakan pokoknya saya berhasil kemarin bulan Ramadan, perasaan mah berhasil. Nggak juga, lihat dulu. Ada indikator orang yang bertakwa dalam perspektif surat Al-Imran 133, 134, 135 itu. Di antaranya orang yang bertakwa itu alladzina yunfiquna fis sarra'i wad dharra, yaitu orang-orang yang mau berinfak baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini salah satu indikator itu. Jadi hasil gemblengan Ramadan kemarin, salah satunya orang setelah Ramadan jadi gemar berinfak. Wal kaziminal ghaiz, mampu menahan amarah. Wal afina aninas, mau memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah sangat mencintai orang yang berbuat kebajikan. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, tentu ya sebelum ke sana setidak-tidaknya kita mempertahankan kebiasaan-kebiasaan kita di bulan Ramadan. Contoh misalnya bangun jam 2, jam 3 di bulan Ramadan. Yuk kita lanjutkan di bulan Syawal. Itu kan waktu bulan Ramadan mah ya. Ini rajin bangun jam 2, jam 3 coba masak gula. Habis itu bangunin suami dengan santun, ditiup telinganya. Terus membisikkan ke telinga suami, teh pria soleh, lelaki surga, sahur. Sun keningnya sama sekarang juga bangun jam 3, bangun suami dengan santun, tahajud. Lalu bisikan ke telinganya, pria soleh, lelaki surga, tahajud. Gitu. Ini ngobrolin suami pakai kaki di topeng. Yo bangun, bukan nyuruh sholat mana duit, tukang sayur itu ngaliwat. Ini indah kan? Ini. Jadi artinya jangan sampai bulan Ramadan itu kan bulan latihan. Jangan sampai latihannya bagus, hari pas mainnya jelek. Justru Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan selanjutnya itu bagaimana kita menerapkan hasil latihan kita di dalam Ramadan. Latihan kita bangun jam 2, jam 3, yuk biasakan. Makanya Bapak dan Ibu, kalau tidak ada kegiatan seperti ini, kata Nabi, kalau sudah sholat isya, cepat tidur supaya cepat bangun. Ibu, kalau sholat isya saya bobok, nonton ae, 5 dari pagi sampai malam nonton sinetron. Pagi-pagi udah sinetron Pintu Berkah. Habis juhur sinetron lagi drama Korea. Habis asar ku menangis. Habis isya masih sinetron aku merindu, ku yakin kau tahu. Ibu, sebenarnya mah ya waktu si Elsa ditangkap sama polisi itu udahan ibu. Ini sekarang itu diperpanjang itu beda sariwanya, entah si masih Nino, mega si Rena, si Andin jadi jabat sama si Al jadi geringan, jadi berubah pikiran. Enggak Wisat, aku mah nggak suka nonton. Betul Bapak Ibu, orangnya sekarang nggak nonton, tapi sekarang sampai larut malam main HP. Anak-anak mah udah jelas, tapi itu sarua jeung ninina. Ya kadang-kadang itu terutama Mahmud Abbas tuh, Mamah Muda Beranak Satu. Mamah Muda Beranak Satu itu lagi sasapu nyohau, matak sasapuna tara beres. Lagi bikin nasi goreng nyohau, matak sang goreng natut. Suami ngajak ngobrol nyohau. Nah berarti jam 11 malam orang lain mau tidur baca doa, you mau update status home alone. Jam 12 malam sepi, sunyi, butuh kehangatan. Makanya maaf, jangankan tahajud salat subuh aja kesiangan gara-gara tidur terlalu malam. Makanya kata Nabi, kalau habis sholat isya tidak ada aktivitas, cepat tidur supaya cepat bangun. Nah Bapak dan Ibu, memang untuk meningkatkan iman, meningkatkan ibadah itu salah satunya di situ. Bagaimana kita membiasakan bangun di penghujung malam.
Makanya itu saatul ijabah, saatul ijabah. Sayang kalau kita tidak melanjutkan bangun jam 3 ini. Tapi tentunya bukan hanya secara bangun, kita gunakan untuk sholat. Itu saatul ijabah, sampai Allah menyatakan dalam hadits qudsi, tiap-tiap malam aku turun ke langit dunia, terutama sepertiga malam akhir. Maka barang siapa yang berdoa kepadaku akan aku ijabah, yang minta kepadaku akan aku beri, dan yang mohon ampun kepadaku akan aku ampuni dosa-dosanya. Sayang itu. Cuman maaf ibu, kalau kita tahajud ya udah tahajud, nggak usah dipoto. Ya tahajud foto, share di grup. Tahajud duyuyuks. Jadi sekarang teh, Pak, banyak ibu-ibu yang suka pamer ibadah teh. Tahajud foto. Terus kalau lagi baca Quran, foto, geus buku kerdahar mah. Kalau makan di restoran mana, foto. Makannya kita di sini. Jalan-jalan ke Menara Eiffel KW2, foto. Di share di grup, makanya dipoto lagi gaya kieu. Padahal di grup itu ada orang yang pernah ke Menara Eiffel nu asli era lucu. Batur teh apal eta teh dipuncelut. Nah ini. Jadi itu kebiasaannya. Nanti kita jelaskan lebih lanjut ya. Yang kedua, di bulan Ramadan itu kita punya kebiasaan sholat berjamaah. Ya setidak-tidaknya subuh, maghrib, isya kan, masjid-masjid makmur. Nah ini juga sama. Kenapa di bulan Syawal tidak dilanjutkan? Ya, jadi dahsyat loh sholat subuh berjamaah itu. Sampai Nabi menyatakan begini, seandainya orang itu tahu ada apa di balik sholat isya dan subuh berjamaah, maka dia pasti akan mendatangi masjid sekalipun sambil merangkak. Dan ternyata sholat isya berjamaah di masjid, fadilahnya, keutamaannya sama dengan sholat tahajud setelah malam sentuh. Sholat subuh berjamaah di masjid, fadilahnya sama dengan sholat tahajud semalam sentuh. Dan tentunya kalau sudah konsepnya berjamaah, sholatnya otomatis itu sholatnya awal waktu di samping berjamaah. Kan di masjid sholatnya imamnya benar, bacaannya khusyuk, sholatnya tumanina, dan itu ngefeknya adalah mencegah perbuatan keji dan mungkar. Jadi untuk meningkatkan keimanan amal soleh kita, yuk itu. Jadi pokoknya kalau lihat, kalau warga Cempaka itu sholat subuhnya penuh di masjid, itu kata Buya Hamka itu orang beriman. Tapi kalau hanya melihat orang yang Islam saja, lihat waktu sholat Idul Fitri. Dalam Idul Fitri pinuh, atau karek Islam. Tapi lamun subuh pinuhnya siga Idul Fitri, baru itu mukmin. Rasanya Idul Fitri pinuh, di mana-mana ke arah raya. Kenapa pas subuh sedikit lagi? Jadi kenapa Pak? Ini rangkaian awal waktu. Di bulan Ramadan bayangin aja kalau dengerin azan maghrib bahagia banget. Kenapa sekarang bulan Syawal dengerin asar biasa-biasa? Apa sih yang menjadikan kita mesti bahagia itu Bapak dan Ibu? Pemahaman. Pemahaman gimana? Sholat itu bisa menghapus dosa. Jadi orang yang sholat 5 waktu itu kata Nabi seperti orang yang punya rumah, lalu di depannya ada sungai, airnya sangat jernih, lalu dia mandi 5 kali sehari di sungai itu. Kalau sudah 5 kali sehari mandinya, kotoran apa yang tersisa? Makanya kata Nabi, antara sholat yang satu ke sholat selanjutnya menghapus dosa di antara keduanya. Jadi ketika kita takbiratul ihram, Allahu Akbar, Allah itu memerintahkan kepada para malaikatnya, wahai para malaikatku, lepaskanlah dosa-dosa yang menempel pada hambaku yang sholat itu. Dilepaskanlah dosa-dosa itu. Setelah selesai sholat, malaikat bertanya, ya Rob, apakah dosa ini aku tempelkan kembali? Kata Allah, tidak usah. Makanya kalau orang punya pemahaman sholat dia bisa menghapus dosa, setiap dengerin azan pasti bahagia, karena dia yakin mau dihapus dosa. Allah
Allahu Akbar. Alhamdulillah ya Allah, sudah asar lagi saya mau sholat, cepat wudhu. Tapi kan tidak sedikit kan orang tidak memahami bahwa sholat menghapus dosa. Begitu azan dikumandangkan biasa-biasa weh. Dan ngagoyeng. Bapak-bapak sholatnya lain wudhu ngadan udud. Ibu-ibu ngadan ngobrol ngagoyeng. Bahkan tidak sedikit begitu azan dikumandangkan teh siga nu leuwas. Kaget. Allahu Akbar. Terus asar deui ge teh. Asa ciganya nih lohor. Nya salat duhurna 2:30. Coba nanti sekarang kita rubah paradigma bahwa salat menghapus dosa. Itu akan lain. Menghapus dosa nih cepat-cepat. Makanya kenapa kebiasaan kita di bulan Ramadan dilanjutkan salat di awal waktu itu? Kata Nabi, idza shalal 'abdu fi awalil waqti, kalau seorang hamba salatnya di awal waktu, su'idat ila sama, maka salatnya naik ke langit, walahu nurun, akan jadi cahaya, hatta tantahaya ila aras, sampai ke aras. Fatastaghfiru li sahibiha, maka salat itu akan memohonkan ampun bagi pelakunya ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Fatakul, sambil mendoakan, hafidhukallah kama hafidhani, semoga Allah memeliharamu sebagaimana engkau telah memelihara. Wa idza shalal 'abdu fi ghairi waqtiha, tapi kalau seorang hamba salatnya sudah di luar waktu, kalau kita mah karena sudah ada jadwal waktu salat, subuhnya jam 6, zuhur 2:30, asal jam 5 saparat mah 4 maghrib jam 7 kurang 10, isya lamun lilir. Gimana kalau yang begitu? Su'idat ila sama, salatnya naik ke langit, walaha zulmatun, tapi jadi kegelapan. Lalu diapakan salatnya? Talufu kama yalufu sabul halab, salatnya akan dilipat-lipat seperti pakaian yang rusak. Wa yadribu biha wajha sahibiha, terus ditamparkan ke wajah pelakunya. Fatakul, sambil didoakan, dayyaqallah kama dayya'tani, semoga Allah menyempitkanmu sebagaimana engkau telah menyempitkanmu. Kenapa kita mesti sholat di awal waktu, Bapak dan Ibu? Wajah kita nanti di hari kiamat itu bercahaya, dan cahayanya beda-beda tergantung sholat kita sekarang. Jadi nanti di sana itu ada kaum, di mana kaum itu wujuhuhum kan najmi, ada kaum yang wajahnya bercahaya bagaikan bintang. Kaum itu ditanya oleh malaikat, amma a'malakum, apa yang sudah kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna idza sami'na al-adhan qumna ila al-wudu'i wat-tahara wa la nashtaghilu bi ghairihi. Kami kalau mendengar azan, kami segera wudu dan meninggalkan segala kesibukan. Ada yang lebih hebat, qaumun wujuhum kal qamar, wajahnya bagaikan bulan. Kaum itu ditanya oleh malaikat, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, kunna natawaddau qoblal adzan, kami sudah punya wudu sebelum adzan dikumandangkan. Dan yang paling hebat lagi adalah kaum nujum kasyamsi, wajahnya bercahaya bagaikan matahari. Kaum itu ditanya, apa yang kau kerjakan? Kaum itu menjawab, qumna fil masjidi qoblal adzan, kami sudah berada di masjid sebelum adzan dikumandangkan. Ini terserah sekarang ibu pingin seperti apa nanti. Ini pertanyaannya, gimana kalau yang sholat subuhnya tadi jam 6, lawar 2:30, rumah ya. Nah ini awal waktu itu penting. Nah ini salah satunya nih. Jadi habis Ramadan itu justru bagaimana melanjutkan kebiasaan sholat di awal waktu berjamaah. Kan kita tahu berjamaah lebih utama 27 derajat daripada sholat sendirian. Ibu maaf Bu, kalau ibu masih punya suami, lalu suami ibu masih sholatnya masih di rumah, mulai besok kasih mukena aja, pakai lipstick sekalian. Awak gede ngomong tarik hari pas subuh tis. Bangunin, Ustazah hitungnya juga dibangunin, tapi suami aku mah suka nembal, bapak-bapak ke masjid berjamaah, kalau lagi suka mama duluan, bapak mah ditakdirkan dulu kene.
Cuma mah tuh sholat mah soalnya mah dulan mama ditakdirkan sareng karena ibu kalau punya suami seperti itu berarti keras hatinya. Oh yang keras hatinya cara membangunkannya dengan yang keras-keras. Naon hal dagorgen gue ibu kana sira-sira eta lamun cek papa teh mah nyeri cek ibu teh takdir. Ini mah apa ya? Jadi sholat berjamaah itu setiap langkah kita dari rumah menuju masjid akan dihapus dosa. Setiap langkah diangkat derajat, setiap langkah jadi kebaikan. Itu ketika perginya dan ketika pulangnya dihitung. Dan ketika kita sholat berjamaah, kita itu didoakan oleh malaikat, ya Allah rahmatilah dia karena ada sholat berjamaah. Saya sholatnya tumanina kemarin kan alhamdulillah tarawih di masjid itu udah lebih tertib ya nggak? Itu mah di daerah di lemburan masuk ganjangnya. Ini tuh jadi kebiasaan sholatnya yang tenang ya nggak bu? Jangan cepet-cepet bagaikan elangnya merayam Allah sama Allah. Sekarang mah ibu begini, ibu kalau disuruh sama suami ibu nyuruhnya cepet-cepet enak nggak? Mama pangnya segan kajumoda segala yang jalan hinang tuluy panyebarkeun sapatu tuluy pangonggorengan sangurnya dogna dua salahnya kebisus eta budak konan jadi mandian lagi biasa mah kasurna jahitan apa bae mah ieu can depel pamalikeun rokok ka hareup amun duit tangan nyung we. Stres moal. Kenapa tuh ibu sama Allah jaba minta jaba rusuhan? Rabbi firli wa hamni wa jubani wa rabbani wa rizqni wa at-tahiyyatul mutamarana. Nah kalau kita memahami, makanya kenapa tarawih mesti cepat-cepat. Kalau memahami itu bacaan duduk di antara dua sujud. Rabbighfirli, ampuni aku ya Allah. Apalagi bapak ibu ingat sama dosa. Ampuni aku ya Allah, ingat banyak dosa waktu nyuci celana suami ya Allah. Memin uang 100 ribu apa lembar ya Allah. Kami itu jempewe ya Allah. Uang bebe jasa dicoba tuh ya Allah. Warhamni, sayangi aku ya Allah. Namanya aku punya mertua teh meni judes hadir ya Allah. Wajburni tutup aibku ya Allah. Warfa'ni tinggikan derajatku ya Allah. Namanya pun lanjut di bahelangan jadi RT. Para rezeki diberikan aku rezeki ya Allah. Aduh, habis lebaran teh panjarik tenang ya Allah. Jangan energi ya undangan geus mulai loba. Oke, aduh. Kira-kira dari undangan teh Sabtu geus aya di opat. Ya bae Senin tak perwer ya Allah. Selasa nyicil motor juga ke tukang kredit nang gitu. Wahdi diberikan aku petunjuk, wa'afini syahatkan aku ya Allah. Apalagi bapak ibu sedang sakit, kerasa banget pas minta tepa. Wa'afini syahatkan aku ya Allah ya samurat. Ini cangkeh, jadi sirah ya Allah. Wa'afani maafkan aku. Tapi bukan berarti bapak ibu lagi sholat nyebutin asam urat termati lain. Cuman kalau kita memaknai apa yang kita baca nikmat sholat. Sebab kita sedang berdialog dengan Allah. Kenapa jadi cepat-cepat? Kita nggak memaknai sih. Sampai Nabi mengingatkan Bapak Ibu kalau kita lagi sholat, pingin pipis, pingin buang air besar atau buang angin, kata Nabi batalkan sholatnya, jangan ditahan. Itu makruh. Jadi kalau kita nahan sesuatu itu makruh, terus sholatnya nggak benar. Ibu teh lagi sholat pingin pipis, batalin sholat udah kagok, kasih rakaat. Terus sudah lagi udah lebar. Daripada ibu batalkan, daripada ke sholat kikian. Kamu imamnya ngemplat dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak ibu lagi tahiyat akhir pingin buang angin, batalin. Usara udah kagok, bentar juga salam, batalin. Daripada ke tahiyat Mubarokat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makanya kan kadang belajar salat itu ya jangan sampai melamun. Nah ini salah satu yang bikin salat kita dia melamun. Ada sebagian orang yang kalau ke masjid
Pakai-pakaiannya itu suka mengganggu konsentrasi orang lain. Itu tuh jadi dibaca, ibu seperti ibu pakai muka nanti yang polos ibu. Lain tulisan, yang mau mengenang 40 hari almarhumah. Itu tuh yang di belakang tuh jadi maca aja. Pasti muka nanti mawat. Atau misalnya ada merek bank kan, ada merek bank itu yang belakang tuh si Oces terhajina ke bank eta. Tapi perasaannya kan ke makanya, nah boga muka eta menang merah ya sumpah. Apalagi bapak-bapak anak-anak kita yang pakai kaos Persib, jangan apa lagi sholatnya pakai kaos Partai, pakai kaos merek Cet, ya janganlah. Ya apalagi pakai kaos calon gubernur nu eleh era. Jadi pakai. Ini akhirnya apa yang belakang? Banyak lamun kemana-mana. Makanya banyak ibu-ibu yang lagi sholat zuhur, sholat asar, sholat dia bisa pas rokaat ketiga lagi sujud lama bingit sujudnya. Dikira ente bener bacaan sujudnya panjang untuk meringankan dosa yang ada di punggung. Dia lagi mikir. Tilu opat. Nang itu udah ya sampai lupa bilangan rokaat. Termasuk sholatnya mesti mencegah perbuatan keji dan mungkar, ini penting. Jadi kalau ada orang di luar sholat masih berbuat kemaksiatan, kezaliman, bukan sholatnya yang salah, tapi orang itu belum benar sholat. Ya. Jadi jangan STMJ sholat terus maksiat jalan. Mengkosok sholat tapi kacaroge poporo. Mengkosok sholat tapi mijen runtah kasusu. Mengkosok sholat tapi pad. Mengkosok sholat tapi jud. Mengkosok sholat tapi cuni. Mengkosok sholat tapi nyantet. Nah ini Pak. Lalu apa? Udah kan tadi bangun ya. Yang kedua sholat. Itu tuh semuanya sesungguhnya kalau dimaknai jadi meningkatkan. Jadi anggap Ramadan kemarin itu latihan. Sekarang bulan Syawal coba dah main yang sesungguhnya. Jadi jangan sebaliknya hari pas latihan alus, hari pas main goreng. Baheula versi baheula nih. Latihan mah alus versi teh. Main eta sagoreng. Ya. Apalagi diantaranya kebiasaan kita di bulan Ramadan yang begitu hebat, tilawah Al-Quran. Subhanallah, grup tadarus di mana-mana. Tilawah luar biasa. Kenapa di bulan Syawal jadi libur lagi baca Quran kamarana? Makanya dimaknai bukan tren-tren baca Quran itu. Suatu saat Nabi ditanya oleh sahabat, Ayyul a'mali ahabbu ilallah fil Islam. Amal apa yang paling dicintai oleh Allah dalam Islam? Jawaban Rasulullah salah satunya al-hal wal murtahal. Apa itu ya Rasul? Al-hal wal murtahal, engkau membaca Al-Quran dari awal sampai akhir, kemudian kau mengulanginya lagi. Setidak-tidaknya kau hatamkan Al-Quran dalam sebulan satu kali. Jadi Bapak dan Ibu kalau sebulan sekali berarti satu hari satu juz. Jadi kalau ada program Odo, Juwandai Wanjid bukan programnya anak-anak muda, itu program Rasulullah. Sajuz sehari itu ibu kalau setiap pada sholat bacanya ya pada subuh 2 lembar, pada zuhur 2 lembar, Pak, pada asar 2 lembar, pada maghrib 2 lembar, pada isya 2 lembar. 1 juz sehari. Berarti 30 hari 30 juz. Kenapa sih kita mesti terus meningkatkan bacaan Quran kita? Bapak ibu orang yang baca Quran gak ada ruginya. Kalau kita bacanya mahir seperti Pak Haji Dadang Sherman tadi, makharijul hurufnya benar, tajwidnya benar, maka akan bersama-sama malaikat yang mulia. Tapi kalau mungkin Bapak Ibu baca Qur'annya terbata-bata, uga-uga, ya nggak apa-apa, masih proses belajar terus, tapi tetap dapat 2 pahala Pak ya. Dan membaca Al-Quran itu ketika di dunia, kata Nabi, barang siapa yang membaca Al-Quran 1 huruf saja, maka dia akan mendapatkan 10 kebaikan. Aku tidak menyatakan alif lam mim 1 huruf, tapi alif 1 huruf, lam 1 huruf, mim 1 huruf. Jadi kalau baca alif lam mim saja sudah 3 huruf kali 10, 30 kebaikan. Apalagi kalau baca Qurannya 1 juz, berapa ribu huruf, berapa ribu kebaikan akan kita raih. Kebaikan yang mana?
banyak bentuk kebaikan dari Allah. Boleh jadi kita panjang umur, sehat walafiat, diluaskan rizki, keluarga sakinah, mawaddah warahmah, anak mantu cucu saleh dan solihah, pikiran jernih, hati tenang, tidur nyenyak, makan nikmat, uang banyak di bank, rumah menjulang, mobil tak terbilang, ibu punya suami penyayang, anak rajin sembahyang, pulang ke rumah permadani terbentang, makanan terhidang dengan udang, rendang, ditambah pempek Palembang, uangnya berlipat-lipat, rumah bertingkat, mobil mengkilat, punya anak rajin sholat, punya istri cantik memikat, apalagi jumlahnya hiji. Itu kebaikan-kebaikan tuh ya. Jadi jangan salah. Jadi kenapa kita jadi semangat baca Quran, mengundang kebaikan, setiap hurufnya tuh 10 kebaikan, bayangin. Itu yakin. Di hari kiamat orang yang suka baca Quran akan mendapatkan pertolongan. Iqra'ul Quran, kata Nabi, bacalah Al-Quran, fa innahu ya'ti yaumil qiyamah syafi'an li ashabi. Maka sesungguhnya Al-Quran akan datang dari kiamat menjadi penolong bagi sahabat-sahabat. Bahkan Bapak dan Ibu sekalian, surga pun rindu kepada orang yang gemar membaca Al-Quran, kata Nabi. Al-jannatu mushtaqatun ila arba'atin. Surga itu rindu kepada 4 golongan manusia. Siapa yang dirindukan surga itu? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang suka membaca Al-Quran. Wa hafidil lisan, yang kedua yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, yang ketiga orang yang memberikan makan kepada orang yang lapar. Wa sha'imina fi Ramadan, orang yang shaum di bulan Ramadan. Tapi tentunya kita bukan hanya membaca, meningkat memahami. Jadi interaksi kita dengan Al-Quran harus lebih dekat lagi. Ini meningkatkan iman dan amal itu seperti itu. Lebih akrab dengan Al-Quran, bukan hanya baca, memahami. Cuman maaf ya Bapak dan Ibu, untuk memahami Al-Quran tidak cukup dengan Quran terjemah. Mesti ada orang yang lebih paham. Kenapa? Khawatir kalau kita memahaminya sendiri, jadi salah paham. Kalau sudah salah paham, melahirkan paham yang salah. Contoh, faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Maka barang siapa di antara kalian yang sakit dalam perjalanan, bisa mengganti saumnya di hari yang lain. Di situ belum dijelaskan sakit apa, perjalanan dari mana ke mana. Yang mau lagi arah ratul buka. Aja kunaon bukan di arah ratul. Tidak gitu jejerah, ke alun-alun buka. Udah cuma sapar perjalanan. Nah ini Pak yang sekarang muncul, orang salah paham, salah memahami teks Quran, lahirlah paham liberalisme. Orangnya liberal, bebas, nggak mau pakai dalil. Jadi pokoknya memahami Al-Quran teh kumaha otak, nah itu mah pikiran, nggak mau pakai usul fikih, nggak mau pakai fikih, nggak mau pakai tafsir, nggak pakai ulumul Quran. Makanya muncul pemikiran-pemikiran yang nyeleneh, katanya perempuan boleh jadi imam khatib, nikah beda agama boleh. Ini liberal ini. Bahkan sekarang ada yang ngaku nabi, ya kan? Yang ngaku ini, ngaku ini. Lalu ada juga orang yang salah pahami, tanya pahamnya salah. Apa? Memahami teks Al-Quran itu hanya cukup di masjid, di madrasah, di pesantren. Di luar itu mah udahlah, nggak usah bawa-bawa agama. Itu namanya sekularisme, orangnya sekuler. Ini banyak nih. Lihat aja di pasar Pak, yang jualan ya. Banyak yang masih ngurangi timbangan dan takaran. Kalau dibilang itu malah nambah. Maaf ibu, nggak boleh tuh ngurangin timbangan dan takaran. Ustaz, jangan bawa-bawa agama ke pasar, Tat. Agama mah di masjid ya, ini ibu. Bapak-bapak saya kalau hari Sabtu ya suka jogging di Tegalega. Suka lihat ibu-ibu yang lagi senam menila lucu. Anu ngorak mah. Saya suka tegur ibu walaupun lagi senam, maaf tutup aurat. Apa jawabnya? Ustadz, ini teh Tegalega.
Saya ge kalau lagi ngaji mah di masjid raya pakai jilbab Ustaz. Ieu mah tegalega. Terasa ngam abi teh. Terus hari usah rek naon gitu. Olahraga tuh. Banyak Pak ada ya orang politisi yang mau jadi anggota dewan, mau jadi wali kota. Kadang-kadang untuk meraih suara yang banyak nyuap. Saya bilang maaf, ar-rashi wal murtashi finnar. Orang yang menyuap dan disuap dua-duanya masuk neraka. Bajamnya tatong mawa agama ya mah urusan politik. Jadi kalau ada di Cempaka ya di Melong ini yang ngomong jangan bawa-bawa agama, kayak lamun mawat PRW, PRT, pada DKM cirian. Jadi lamun maut nah yang dimandian, yang dikafani, disolatin, dikuburin jawab maut tong mawa agama. Begitu malum gane ka Citarum. Ningkat lagi, bukan hanya sekadar memahami, mengkaji lebih dalam, melahirkan fakar. Waduh, lebih akrab lagi, ini meningkatkan iman amal soleh, lebih cinta lagi pada Al-Quran. Misalnya Al-Quran dikaitkan dengan kesehatan, panggil dokter biar lebih tajam memahaminya. Al-Quran dikaitkan dengan pendidikan, panggil para pakar pendidikan. Al-Quran dikaitkan dengan teknologi, panggil para insinyur. Jadi biar ditajamkan pemahamannya. Nah selanjutnya menghafalkannya. Bapak dan Ibu walaupun kita tidak hafal 30 juz, minimal juz 30. Ustaz juz 30 biasa para ranjang gitu. Ngomong nambah tapi nyesok atau tina al-a'la tina sabihis. Tanya sarimu tina aduha tuh. Minta sakrimu di dalamnya kunu dina ikrona oke dina alhaqumut nyata wal asri ge sok baliu tabinya oke tina ina atau ina nyata pasti kuliah na sok kudu buta mata-mata tapi mah kuliah teh masih ada tina kulhu. Maaf ya bapak-bapak tuh Bapak Anda Pak yang rada-rada hafal ayat-ayat pilihan atau apa. Bisi suatu saat Bapak jadi imam, bisa saja di masjid atau mungkin di rumah. Ini tiap imaman subuh dengan anak cucu pasti eta bacaan teh lamun teu rakaat pertama kulo, rakaat kedua kuliah. Lamun maghrib kuliah jeung kulhu. Isya teh kulhu jeung kuliah. Mata ku incuna dipanggil teh kepada ka mana aki kuliah. Pasiman aki kuliah suatu saat sholat berjamaah, ibu bawa cucunya dua, godil waktu kalahi molotolin, amin cek incunan hiji, pasti dah si aki mancak kulhu. Cek hiji di kuliah, kulhu kuliah, aki nabi bingung mancak kulhu nu incunan hiji, nah ceri, mancak kuliah nu hiji di ceri, aina maca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainakal kautsar, cek incunan teh anyar. Pasal li rabbika wanar pas ayat ketiga lupa udah lama nggak dibaca. Inna cek injuna teh inna lillahi agil inna lillahi wa inna ilaihi rajiun bubarahin itu ya, menghafalkannya, mensyiarkannya, disyiarkan lewat musabaqah tilawatil Quran, ada MTQ. Bahkan MTQ sekarang bukan hanya umum saja, MTQ di Angkatan Udara, MTQ di Angkatan Darat, Angkatan Laut, MTQ di TNI, MTQ pegawai negeri, korpri. Artinya supaya Al-Quran itu dikenal oleh semua masyarakat, disyiarkan. Jadi Pak, yang namanya MTQ itu bukan hanya tingkat kecamatan sampai tingkat internasional. Dan MTQ bukan hanya sekedar tilawah, di situ ada tahfidz Qur'annya, ada tafsirnya, ada pemahamannya, ada syarahnya, artinya dijelaskan sampai menulis kandungan Al-Quran, sampai menulis keindahan Al-Quran. Itu semua untuk syiar. Ya. Makanya luar biasa dengan kegiatan MTQ ini masyarakat lebih tahu. Dan yang tidak kalah pentingnya adalah mengamalkan Al-Quran itu. Aduh peningkatan bulan Syawal teh meni loba PRT dengannya. Ya kudu hudang anggar jam 3, jaba salat kudu tepat waktu berjamaah tumanina. Jaba ayeuna kudu maca Quran tuluy aing. Hubungan teh mana meningkatkan iman dan amal. Ya.
Lalu selanjutnya apa? Kalau tadi bapak dan ibu urusan-urusan ubudiyah, ya, artinya baik itu sholat tahajud, baik itu baca Quran, baik itu sholat, itu semua berhubungan dengan Allah. Tapi di bulan Ramadan kita punya kebiasaan yang sangat luar biasa, itu berbagi. Ingat nggak Ramadan kita setiap sore bikin makanan, minuman untuk orang yang sedang saum di waktu berbuka? Subhanallah ya. Ketika Nabi menyatakan barang siapa yang memberikan makanan, minuman untuk mereka yang sedang saum di waktu berbuka, maka dia akan mendapatkan pahala yang sama seperti yang saum tadi tanpa mengurangi sedikit pun. Begitu dengar hadis itu luar biasa orang. Semakin banyak orang-orang kaya di Saudi itu luar biasa Pak kalau ngasih makanan. Sekarang lebih tertib ya. Jadi kalau masih makan untuk buka itu satu paket, di dalamnya ada jus, ada jam-jam, ada yoghurt, ada roti ya. Di satu paket. Udah bagus dibungkusnya. Itu sampai ngasihnya itu bukan 1 dus 2 dus tapi 1 kontainer. Semua orang dibagi. Alhamdulillah kita juga ya, ibu bapak di masjid kita juga setiap sore ya. Kita juga di Pusdai di Masjid Raya setiap sore ada yang menyediakan buka itu hari pertama Pak Gubernur 1000 dus, hari kedua Pak Wagub 1000 dus, hari ketiga Pak Sekda, hari keempat Ketua DPRD Jawa Barat, hari kelima Dirut Bank BJB, hari keenam Kepala Bapenda, hari ketujuh Kepala Bapeda, hari kedelapan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan, hari ke-9 Kepala Dinas Kesehatan, hari ke-10 Kepala Dinas Sosial, hari ke-11 Kepala Dinas Kesehatan. Apa ada aing ketua panitia? Setiap sore nelpon rumah tajil itu. Tapi saya salut. Artinya apa? Orang luar biasa banyak berbagi sok di mana-mana itu. Wah, berbagi-bagi. Nah, maksud saya kebiasaan dilanjutkan. Ini juga sebagai implementasi silaturahim kita. Jadi maksud saya menyediakan makanan, minuman untuk di masjid itu bukan hanya bulan Ramadan, sok aja. Setiap ada pengajian ada event. Kayak malam ini kan ada snacknya nggak? Itu teh snack ibu, ada nggak snack? Ini itu teh jang ibu, sok ngerasain. Mana kana kantongkeun atuh. Lamun ke sana kantong, lamun ka imah mah mal jang aja palingnya jang inco. Ya, peningkatan. Tapi ke depan Pak Haji Roni ya kalau halal bihalal jangan snack. Benar, makan malam bersama. Sekarang ada pantas pun ada stand-stand di sini. Ada kambing guling, ada mie kocok. Ada apa? Nah, pantas atuh mau jeuna we. Da sama nyai ieu tenda make lampu hari konsumsi snack. Jadi artinya apa? Jadi maaf ya. Orang kadang-kadang salah usaha memangnya kita teh untuk makan ngaji teh bukan. Kata Nabi kulu jama'atan fa innal barokah ma'al jama'ah. Makanlah bersama-sama maka sesungguhnya keberkahan itu adalah kebersamaan. Jadi sesungguhnya bukan masalah makannya, kebersamaannya, balagai cerakannya. Karena ada pantas satu lamun nasi kebuli wayah kieu. Kamu aya sate, aya gulai. Ibu teh kudu riweuh, sekarang mah tinggal manggil ka Destiny. Panggil catering, aja mah teu kudu riweuh duduk manis we. Cuman maksud saya apa? Di situ ada berbagi. Lihat Ramadan ya, begitu bahagianya orang disediakan makanan, minuman, subhanallah. Nah, jadi Bapak dan Ibu makanya tadi kenapa orang yang bertakwa itu berinfak dalam keadaan lapang dan sempit. Suatu saat ada sahabat tanya, ya Rasulullah, saya mau ngasih apa? Saya nggak punya apa-apa. Kata Nabi, walaupun dengan sedeguk air, walaupun dengan sebiji kurma. Jadi semangat berbaginya itu yang paling penting, ngasihnya. Ya. Dan ujung-ujungnya apa? Di bulan Ramadan kita banyak berinfak, bersedekah. Setiap malam kalau tarawehan ngenceleng kan. Setiap kuliah subuh kita ngasih isi ngenceleng. Ini dia lanjutkan kebiasaan infak itu. Maaf Bapak dan Ibu, hari banyak orang yang kaya, tapi dia pamer, bukan berbagi. Ya, bahasanya sih agamis, terima kasih ya Rob, baru dipoto di mobil anyar.
Makasih ya Allah beri foto di rumah baru. Nah maksudnya hati-hati disindir sama Allah. Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Bermegah-megahan telah melalaikan kamu sampai kamu masuk ke liang lahat. Itu dalam tafsir surah At-Takatsur disebutkan bahwa orang itu nanti ketika dalam barjahnya berteriak-teriak. Ketika bangkit dia baru sadar nggak bawa apa-apa. Apa teriakannya itu? Mana hartaku? Mana hartaku? Akan dijawab, sesungguhnya harta dan rezekimu adalah apa yang sudah kamu makan sampai habis, apa yang sudah kamu pakai sampai rusak, dan apa yang sudah kamu sedekahkan. Selain itu akan menjadi milik orang lain. Bapak ibu, rezeki kita yang kita makan, yang kita pakai, yang kita sedekahkan, kalau belum dimakan, belum dinikmati, belum dipakai, belum tentu rezeki kita. Seperti tadi saya katakan, kenapa snack mesti dimakan sama ibu biar jadi rezeki ibu. Namun sudah di rumah mah cantang tos aja. Hari ini banyak orang yang uangnya mungkin berlimpah, hartanya banyak, tapi belum tentu menikmati. Kenapa? Boleh jadi Allah menitipkan asam urat 15. Baru punya asam urat 15, Masya Allah. Nggak boleh makan emping, jeroan, kacang-kacangan, genjer, kangkung, apalagi durian. Dicek lagi ke lab, ternyata kadar gula darahnya tinggi 600. Banyak uang tapi nggak boleh minum teh manis, kopi manis, susu manis, kue brownies, apalagi teh manis. Dicek lagi ternyata tekanan darah tinggi 210. Banyak uang mah tapi nggak boleh jajan sate Haji Haris Parapatan 5, Pagino Jalan Sunda, Hadori Stasiun, Dedi Astana Anyanya, Paleman Buah Batu, Kumis belakang Beri Tower. Apa udah ngopi ngaliwat. Dicek lagi ternyata, dicek lagi ke lab kolesterol jahatnya tinggi, LDL-nya 350. Banyak uang tapi nggak boleh ngemil bala-bala, cireng, cimin, cimol, cibai, cirambai, sebelak. Nggak boleh makan mie kocok Mang Dadeng, mie kocok Suryani, Subur, mie kocok Haji Amsar Sudirman, mie kocok Ternate, mie kocok Paeman Putra, Polo Putra. Apalagi martabak San Francisco 16 rasa. Terus untuk apa banyak uang kalau tidak boleh makan apa-apa? Sok ibu, kalau ibu disuruh milih mending banyak uang tapi tidak boleh makan apa-apa, mending sedikit tapi bebas. Dasar orang cempaka, mending banyak beri bebas, benar ibu. Sedikit bebas kumaha ya ucu. Sok ibu jalan-jalan kalun-alun teu mau duit rek naon. Kalau enggak dipoto jeung juri. Ya, artinya bapak dan ibu dinikmati. Rezeki itu yang dipakai, kalau belum dipakai belum tentu rezeki kita. Banyak orang hari ini bikin villa mewah, ada kolam renang, kolam pemancingan, sampai habis miliaran rupiah. Udah jadi villanya dibiarin, nggak dinikmati. Karena dia sibuk kerja, sibuk bisnis. Siapa yang menikmati villa setiap harinya? Yang jaga villa bapak, ngojay unggal boy. Nonton TV di TV nu gede, jaba nggak bayar listrik, nggak bayar ledang, beras disediain, jaba digaji. Siapa punya anak 5? Yang punya pilanya gimana? Gigetret. Makanya ke ibu-ibu ya di Cijerah, di Cempaka, ibu kalau punya apa-apa pakai. Apalagi Tupperware pakai. Ini beli Tupperware cuma di lemari, diplastikan, didusan. Hari anaknya, cucunya ke sekolah bakal pakai misting hadiah mentega. Yang dimakan habis, yang dipakai rusak, tapi yang disedekahkan akan abadi. Tuh yang dititipkan anak yatim, fakir miskin, kaum duafa, dititipin ke masjid, ke madrasah, ke pesantren, nitip itu yang bisa dibawa mah. Sok aja nanti kalau kita meninggal memang mau bawa apa. Saya mah pas suka jadi renungan waktu Mang Odet meninggal ya, hari Jumat, hari Selasanya Mang Odet saya ziarah ke makam Mang Odet. Begitu ziarah ke makamnya, Mang Odet sedang sendirian, bapak di kuburan. Ini Umi pulang, anak-anak pulang, ajudan pulang, mobil dinas pulang. Itu teh wali kota bapak. Nggak bawa apa-apa bapak. Bapak saha?
Jadi RTG mana eleh. Nggak ada yang dibawa, semuanya ditinggalin. Sama ibu kalau meninggal yang ada di rumah dibawa nggak? Kulkas anu segede ping-ping gajah, motor gede, mobil mah dibawa nggak? Ditinggalin semuanya. Jangan kan yang ada di rumah yang ibu pakai sekarang atau ibu dari mulai jilbab sampai kaos kaki kalau meninggal mau dipakai nggak? Apalagi ibu sekarang jilbab nanti menaik tulisan Dine, Gio Huzaima Malika Zoya Elzata. Eta gelang-gelang mau dipakai sama ibu. Eta gelang yang ibu pakai kalau meninggal ibu kamu mau dipakai mah. Eta gelang yang ibu pakai kalau ibu meninggal sama si bapak digasahakeun. Yang pelit-pelit. Jangankan yang dipakai, yang nempel di wajah ibu sekarang. Kalau ibu meninggal itu yang nempel di wajah ibu nanti ditempelin nggak? Dari mulai eyeliner yang warna blackjack, blush on, mascara, alas wadak, dye cream, night cream, lipstick, lip cream, termasuk royal jelly dari Japra. Nya apa ada bagian nganter jeung mayar tuh. Bu, ditempelin nggak? Nah, maksud saya, bapak-bapak, kenapa kita meningkatkan amal soleh dengan banyak berbagi, banyak peduli kepada anak yatim, fakir miskin? Kenapa? Sebab harta yang kita genggam tidak akan dibawa. Jangan pelit-pelit. Ibu kalau jalan-jalan ke pasar baru bawa uang 100.000, perasaan ibu asa gede asa kecil? Kira-kira 100.000 cukup untuk apa? Ya, ibu ke masjid, ke majelis taklim bawa uang 100.000 untuk dimasukin ke kotak amal, asa gede asa kecil. Bapak-bapak yang merokok, kalau sehari sebungkus berarti sebulan 30 bungkus. Katakan sebungkusnya sekarang 20.000 aja. Kalau sebulan 600.000, bapak lebar ente mengeluarkan uang 600.000 hanya untuk rokok. Oke, cicing. Lah lebar tuh, ente ada duit serangan. Maksud saya, kalau beli rokok bisa 600.000, bisa nggak sedekah 600.000 sebulan? Katakan kalau misalnya Jumatan sebulan ada 4 kali, 600.000 bagi obat. Satu kali Jumatan bapak ngenjleng 150.000, lebar ente. Teteh baru yang suka merokok, belum yang suka ngusuk. Coba eta sabarahan biaya ngusuk. Tapi maaf ibu, jangan suka melarang suami ngusuk ibu. Teteh ngusuk teh hiburan, represi. Pas nyanggut naik tetep mantap. Dulu Pak Harto ya waktu jadi presiden paling suka mancing. Cuman Pak Harto mancingnya di Kepulauan Seribu. Besok saya mau mancing. Kalau Pak Harto udah ngomong begitu, Kepala Staf Angkatan Laut langsung nelpon pasukan amfibi. Siapkan pasukan, Bapak besok mau mancing. Jadi sebelum Pak Harto datang, pasukan amfibi mendahului Pak menyelam bawa ikan yang gede-gede. Jadi lalu Pak Harto mancing, itu mancing Pak Harto, lihat Pak Harto kalau mancing tidak pernah dapat ikan yang kecil. Kalau dia kan langsung dapat. Itu sengaja biar Pak Harto tersenyum, bahagia. Sampai seperti itu, tapi jempet kalau dipejakan kecendangan ya. Jadi artinya apa Bapak dan Ibu? Kalau suami ibu suka mancing nggak apa-apa, biarin, yang penting tidak mengganggu dapur. Sholat tetap dilaksanakan. Tapi kalau sudah mengganggu dapur itu masalah. Ya. Terus bapak-bapak kalau lagi mancing yang penting sholat. Artinya apa? Jangan sampai mancing itu nggak sholat. Duit habis nggak sholat, apa akhirnya mancing sampai larut malam, mancing naonnya itu. Komo kalau hujan Pak. Kalau hujan kita lagi mancing berhenti. Maaf ibu, tadi di Lui Panjang kan rada hujannya, ada orang yang sakit jiwa. Pas hujan mah ibu ngiuhan. Saya nanya, Kang nabot ngiuhan, sieun gering. Lain aya nu gelo sieun gering. Tapi eta di balong anu keur nguseup, sakit hujan gede, kieu. Dipikir-pikir leuwih ti nu gel. Itu deh pada yang suka merokok, yang suka mancing, belum yang suka ngagoes. Sekali ngagoes sabar apa? Belum yang suka traveling, belum yang suka out. Wah, banyak lah yang hiburan-hiburan itu habis uangnya untuk begitu hari sedekah.
ibu teh kan lagi ngaji terus bawa uang 100.000 selembar, 50 selembar, 20 selembar, 10 selembar, 5.000 selembar, 2.000 selembar. Mana nu diasupkeun kana kenceleng? Nah, maksud saya tingkatkan amal soleh dalam arti berbagi. Makanya sekarang kita harus mulai peka nih di lingkungan kita, anak yatim enggak dihitung yuk. Jangan pas Ramadan doang disantunya, setiap minggu kita santuni. Dicek barangkali di antara kita ada janda-janda yang mesti disantuni. Ya nggak punya suami, anaknya banyak, itu teh harus bayar listrik, bayar ledang, jaga gaji nggak punya, itu harus disantuni. Ya, di kita mungkin ada fakir miskin, ada kaum apa, itu yang terpenting. Inilah implementasi silaturahim yang sesungguhnya. Ya. Tapi maaf Bapak dan Ibu, jangan lupa kita punya keluarga. Jadi yang namanya berbagi, ngasih itu jangan dulu ke orang lain dulu. Jeung batur sakasur deula. Beres batur sakasur jeung batur sadapur, batur sasumur, batur salembur, batur sadulur, batur sagubernur. Dan maaf, maknanya bukan hanya materi, berbagi itu, silaturahim itu kan berbagi. Bapak sama istri, atau bapak berikan duit pas-pasan senyum, puji atau istri teh bapak teh mere duit sak met coba ngahina. Boleh teh kasep handel. Sok atau ibu teh puji atau bapak. Sok ibu kalau dipuji sama suami enak enggak? Subhanallah si mama. Bulan Syawal kita mah gemoy. Ibu kalau sedang ditatap sama suami, tetap lagi apa-apa bisa aja. Rahmatullah turun, ini mah ditatap sama suami teh ngado naon malah. Ya. Bapak-bapak, coba kalau misalnya bapak menghina ibu, ini enak nggak bu? Wah, tadi tinggal di tali biar atau tambah jadi. Itu teh kaki atau apa yang bekas diobras nih. Papa mah bingung lihat organisasi tubuh mama teh merasa makin geje. Diharap jeung di tukang teh sarua mah. Mau mama keresaret bersama mama lieur mama. Mama teh lamun nangkarak sia buku penangku mah. Lamun nyanyiin sia mau cair pae kumaha lamun nangban sia bitu. Ibu kalau digituin sama suami kira-kira sakitnya di mana? Maaf Pak, jangankan lagi bangun lagi tidur, istri bapak harus dipuji. Istri bapak teh sedang tidur ditutup didoakan subhanallah. Dede teh si mama capek merenya barang lama. Maafin bapak Maya, mama sing panjang umur sehat walafiat, luaskan rezeki. Gitu doakan bapak. Ini mau pemajikan geresaret teh ngadone pelong ya Allah. Ini pemajikan aing muni ripuh. Kira-kira bisa ditugar tambah dulu. Makanya Rasul itu memberikan contoh manggil istrinya tidak pernah dengan nama. Tidak pernah Rasul manggil istrinya Isa, Ija, tapi Rasul manggil istrinya ya Umairah, wahai yang kemerah-merahan. Memang pipi Aisyah merah atau kening-keningan. Tapi maaf Bapak jangan ngikutin Kanjeng Nabi kalau istri Bapak rada hidung. Pakai bahasa Arab ya Hajar Aswad atau ya Maghrib jangan. Bapak sama bu, ibunya lebih banyak berbagi, ke suami lebih santun. Tadi di samping bangunin santun ya. Salah satu aja kalau dipanggil sama suami, suara ibu tidak boleh lebih tinggi daripada suara suami. Bicara ibu tidak boleh lebih banyak daripada bicara suami. Kata suami teh mama, mama, etikanya menghadap dulu baru bicara. Mah, tak tak tak. Kalau sudah dekat ya Pak. Ada yang bisa mama bantu? Iya mama. Oh, mama kacamata papa di mana ya? Iya Pak, dalam laci dengan 5 jari nunjukin sama suami sebelah sana. Pak biarin mama ambilin. Yang mas suami nanya, mam kacamata di mana? Angger pohon. Cek aing oge talian atuh. Teangannya olangan. Sampai kan nunjukin kacamata ragu curug kasar lagi. Eta. Coba lebih santun gitu itu ya. Jangan sampai kasar antar suami istri. Ya, aduh, di situ penting. Dengan anak-anak juga sama. Dengan tetangga itu kita banyak berbagi. Dengan saudara.
silahkan. Ya, ini sebagai bentuk implementasi. Nah, makanya Bapak dan Ibu sekalian, kembali kepada yang tadi. Jadi kenapa Syawal harus menjadi bulan peningkatan iman dan amal? Sebab sebelum Syawal Ramadan kita digembleng banget untuk melakukan peningkatan itu. Makanya hasilnya dilihat di bulan Syawal, ada peningkatan enggak? Makanya kita heran kenapa ya bulan Ramadan masih ibu eta teh rajin tadarusan ya pas habis Ramadan teh datang deui kewe tadarusan teh pas Ramadan. Mari kita raih bapak-bapak berjamaahnya seperti apa. Nah, mudah-mudahan dengan halal bihalal inilah di samping hubungan kita jadi cair kembali, jernih kembali, lurus kembali, rapi kembali, kita bisa membangun ukhuwah persaudaraan di antara kita. Tapi yang tidak kalah pentingnya adalah kita sering mengingatkan bahwa kita mesti meningkatkan iman, mesti meningkatkan amal soleh. Sebab al-imanu yazidu wa yanqus. Iman itu kadang-kadang bertambah, kadang-kadang berkurang. Yazidu bit-ta'ah, bertambah kalau melakukan ketaatan, wa yanqusu bil maksiyah, tapi iman berkurang kalau melakukan kemaksiatan. Makanya di bulan Ramadan kita betul digembleng keimanan. Bayangin aja kita sedang sendirian di rumah di kamar, nggak ada orang satupun, makanan ada, minuman ada, tapi waktu maghrib belum tiba, berani nggak kita buka? Kenapa nggak berani? Sebab kita merasa Allah melihat saya, Allah memperhatikan saya. Nah, sikap seperti ini mesti diteruskan di bulan Syawal ini. Dimanapun kapanpun Allah melihat kita, Allah mengawasi kita, Allah memperhatikan kita. Jadi begitu hebatnya Ramadan sehingga menciptakan orang-orang yang imannya mantap. Dia betul-betul lillah melakukan apa saja bukan karena siapa-siapa. Nah, mudah-mudahan Bapak dan Ibu sekali lagi di bulan Syawal ini kita mampu meningkatkan kualitas iman dan amal soleh kita. Yuk kita makmurkan masjid, sholat berjamaah, pengajian terus kita hidupkan kembali, dan jangan lupa kepedulian kita, kepekaan kita terhadap lingkungan harus lebih mantap. Karena Bapak dan Ibu maaf, untuk masuk surga ternyata kuncinya tidak cukup dengan sholat. Kata Nabi, ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, absus salam, sebarkan salam. Artinya bangun kesantunan, wasilul arham, lakukan silaturahim, bangun keakraban, wa atimut ta'am, dan berikanlah makanan, maksudnya bangun kepedulian, wasallu bil laili wan nas niyam, dan salat dari waktu malam sementara manusia yang sedang tidur, tadkhulunal jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan selamat. Mudah-mudahan ini menjadi kesimpulan kita hari ini. Jadi ternyata memang kenapa sih mesti meningkatkan iman dan amal soleh itu? Supaya kita mudah masuk surga. Salah satunya harus punya kunci-kuncinya itu tadi. Ya, kita mau masuk ke rumah nggak punya kuncinya susah juga masuknya. Ini sama Allah sudah disediakan surganya. Nabi memberitahu ini kunci-kuncinya. Selalu membangun kesantunan, ya, membangun kepedulian, membangun keakraban, bangun di pojok malam. Bapak dan Ibu sekalian, karena waktu juga itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya diundang sama Pak Haji Roni, apa caranya halal bihalal, temanya lebaran dengan amal soleh. Udah cukup ya. Ibu bapak, saya nggak berani nerangin tentang Maulid Nabi, apalagi Isra Mi'raj. Kewe onang insya Allah. Itu saja Bapak dan Ibu yang dapat saya sampaikan. Marilah kita berdoa kepada Allah, semoga malam ini kita dapat rahmat, barokah dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Hamdas syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa li 'azimi sultanik
Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa sayyidina Muhammad. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma nawwir qulubana min nuri hidayatik kama nawartal arda min nuri syamsika abadan abada bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Bapak-bapak, ibu-ibu, demikian apa yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kehilafan dan kekurangan. Jazakumullahu ahsanal jaza. Hadanallahu wa iyyakum ila siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.